Update cabai umur 82 hari, dan hari ini bertepatan hari Sabtu, dan pagi ini saya sudah habis menyeprai. Ini masih ada bekas sprayan. Kali ini saya menyeprai menggunakan kalinet, kalsium, dan menggunakan asam amino. Dan selang 2 hari ke depan saya baru menyeprai menggunakan insektisida. Ini penampakannya cabai umur 82 hari. Untuk pertumbuhannya sudah antara yang kena virus kuning sudah lumayan banyak, bisa dikatakan sekitar 30%, tapi tidak apa-apa. Varietas cabai kami Ori 212, dimana walaupun yang kena virus kuning, cuma nanti tetap berproduksi walaupun tidak seproduktif tanaman yang sehat atau yang tidak terkena virus kuning. Ini penampakan tanaman yang sehat, dimana buah dan calon buah sudah mulai nampak banyak. Bercabang ada yang tumbuh 2, ada yang 1, dan ini 2, ini 2, dan ini 2. Rata-rata untuk tipe cabai ini per batang tumbuh 2 buah cabai. Ini juga, ini 2, ini 2, terus yang ini juga 2. Untuk yang tumbuh 1 cabai hanya sedikit, lebih banyak yang cabainya tumbuh 2 per cabang tanaman. Untuk musim kemarau seperti sekarang ini, hal yang harus diantisipasi untuk semua tanaman yaitu serangan hama ulat. Itu berlaku untuk semua tanaman, entah itu tembakau, cabai, sawi, atau loncang. Yang harus diwaspadai adalah hama ulat. Dan ada juga satu hal yaitu kekeringan. Kita harus selalu cek atau melakukan penyiraman berskala dengan catatan harus rutin. Kita harus mewaspadai tipe tanah yang kita tanami. Misal untuk lahan ini saya per 3 hari sekali saya melakukan penyiraman, dan ini baru saya kocor atau saya siram kemarin, masih sedikit lembab. Maksimal saya 3 hari sudah saya melakukan pengocoran atau pengairan dengan menggunakan tangki atau kocor manual.
Untuk yang terkena virus kuning seperti ini, rencana saya akan melakukan penyulaman atau saya tanam double lagi, mumpung ini belum begitu lebat, supaya nanti saat harapannya untuk yang susulan bisa tumbuh menyusul atau masih terkena sinar, karena tanaman yang kita sulam yang terkena virus kuning ini belum terlalu tinggi atau lebat, dan ada satu catatan lagi untuk petani pemula seperti saya. Untuk musim kemarau memang perjuangan kita yang bisa dikatakan catatan harian kita untuk musim kemarau yaitu melakukan pengocoran. Gak usah panik, gak usah gerusah-gerusuh untuk pengocoran sendiri. Untuk pemula, jangan sekali-kali untuk area sawah kita cari alternatifnya atau cari mudahnya, yaitu melakukan namanya kalau kami elep, yaitu dengan cara kita memasukkan air sebanyak mungkin dari irigasi, kita masukkan ke lahan tanaman kita, terus baru kita kocorkan. Memang untuk itu cara yang paling mudah atau yang paling tidak melelahkan, cuman resikonya nanti saat turun hujan biasanya untuk tanaman sendiri tidak kuat atau beresiko tanaman menjadi leles atau layu, biasanya layu massal, dimana karena kondisi tanah saat dielep atau dikasih air yang cukup banyak menjadikan air yang terserap di dalam bedengan ini sangatlah banyak dan menimbulkan kelembapan yang tinggi, sehingga saat turun hujan yang dimana hujan turun setiap hari menjadikan kelembapan pada bedengan atau di tanah sendiri kelembapannya menjadi meningkat, sehingga banyak tanaman yang berisiko mati atau layu.